Oke, jumpa lagi dengan saya Yusuf. Seperti biasa, kita akan ngobrol di ngorek, ngobrol-ngobrol rileks. Kali ini saya akan bertemu dengan seorang bernama Bondan Rio Prambanan. Nah, namanya aja udah ada nama belakangnya, udah ada nama Prambanan. Berarti nggak jauh-jauh ini, dari sekitar Prambanan kita akan bicara atau aspek-aspek yang berbicara tentang kegunaan. Halo, apa kabar, Mas Bondan? Apa kabar, Nggih? Amin. Waduh, Nggih, itu ayo. kerisnya berjajar bagus itu, coba di belakang itu ya kan? Terus ada rebab dan macam-macam. Ini memang kalau pelaku budaya ya, praktisi budaya nggak lepas paling tidak juga menyelamatkan atau tetap juga mengkoleksi ya benda-benda bersejarah. Nah, boleh Ya, diceritakan konservasi kira-kira, lah. kita nggak jauh-jauh dari ceritanya, dari cerita yang di belakangnya itu, keris-keris itu. Nah, makna keris sebenarnya bagi masyarakat kita, terutama Jawa nih, apa sih posisinya sebenarnya? Oh. Ya, mau maknanya so macam-macam ya. Jadi beberapa teman-teman, maksudnya gini, ada berbagai macam aliran untuk bisa memaknai. Jadi ada yang lebih senang itu memaknainya sebagai sebuah karya seni. Jadi ada juga yang memaknai itu semacam seperti motivator, karena nanti kalau kita bisa membaca pesan dari sebuah keris, itu dapurnya apa, terus pamornya apa, itu bisa memberikan motivasi tersendiri kepada pemiliknya. Tapi ada juga sebagian rekan yang lebih memaknai itu sebagai faktor X-nya lah, kalau boleh saya bilang seperti gitu. Jadi faktor doyo, faktor gaibnya, ya kita nggak bisa memungkiri hal itu ada. Jadi Kita mau faktor spiritual yang terkandung dalam keris itu justru menjadi daya tarik utamanya ya sebenarnya. ya kadang-kadang malah justru yang lebih dominan itu yang itu. Jadi sebagian besar malah kalau boleh saya bilang, sebagian besar itu memaknai sebuah keris itu adalah dari sisi doyo, kemudian dari sisi ya boleh dibilang gaibnya atau yang bisa dikatakan sebagai angsar. Jadi lebih senang memaknai yang seperti itu. Ya nggak apa-apa, bebas, monggo. Masing-masing mempunyai patron sendiri-sendiri dalam memaknai. Walaupun bagi beberapa teman yang istilahnya lebih modern ya kalau boleh saya bilang, lebih kekinian itu memaknai lebih ke artistiknya atau kemudian malah sebagian besar justru memaknai ke makna filosofinya, begitu. Jadi macam-macam. Jadi Macam-macam ya. pemaknaannya itu luas. Berbicara filosofi yang terkandung di dalam keris. Tadi ada selain makna spiritual, terus ada makna-makna estetikanya ya. Ada pamor, ada mungkin bahannya dan macam-macam. Nah, secara garis besar bisa nggak diceritakan itu? Jadi gini, kalau misalkan kita ngomong makna kan biasanya ada tiga lapis ya istilahnya. Dari makna pertama itu kan yang sifatnya kulitnya, jadi mana estetikanya. Di situ kita bisa melihat dari kualitas dari karya seni itu sendiri. Jadi mulai dari kualitas tempanya, kualitas besinya, kualitas pamornya, termasuk juga itu pasti ada rongkonya, jadi sandangannya seperti apa, kita melihatnya dari sisi itu. Kemudian kita bisa juga melihat dari fungsionalnya. Jadi fungsinya ini memang benar-benar bisa digunakan sebagai keris enggak, karena keris ada yang digunakan sebagai ageman atau itu digunakan sebagai pelengkap kegiatan atau baju sehari-hari, ada juga yang memang digunakan sebagai side arm, jadi sebagai senjata juga, walaupun itu sekedar side arm, tapi ada juga yang itu keris itu digunakan sebagai lebih ke doyonya, lebih ke gaibnya. Jadi ada yang menggunakan keris, wah ini kerisnya Pak Lurah, ini kerisnya Pak Bupati, ini kerisnya apa. Jadi lebih memaknainya itu sebagai, wah ini biar kerisnya Bupati Malang, ini mesti ngene-ngene. Nah, jadi ada juga yang seperti itu, dan itu banyak sekali.
Justru aspek-aspek spiritual itu dominan ya di keris. Nah, Ya, benar. Nggak bisa lepas, dipungkiri. Walaupun benar, hobinya itu lebih ke estetik, lebih apa, kita pasti tetap menghormati Kristus sebagai karya Nusantara yang sakral ya. Jadi caranya mencabut kerisnya, caranya merawatnya itu nggak seperti kalau kita ngelapi meja kursi lah, istilahnya suku terus dilapi tuh diapakno gitu, nggak sekedar seperti itu. Jadi ada tata dan nilai-nilai yang harus kita patuhi juga lah. Ada SOP-nya. Oke. Kapan lalu aku sempat berbicara dengan teman-teman yang melakukan riset di Nusa Tenggara Timur ya. Nah, di sana kita berbicara soal tenun satu contoh. Nah, di tenun itu ada aspek bagaimana strata sosial, terus kedudukan sosial dan macam-macam itu dibahasakan di dalam ornamen-ornamen tenun itu. Nah, kira-kira di keris apa juga demikian? Ya, ada. Jadi mulai dari bilah sampai dengan dari sandangan. Sandangan itu adalah istilahnya luarnya, bukan bilah kerisnya sendiri. Itu memang ada aturan-aturan baku. Jadi ada aturan misal untuk kalau kita ngomong di keraton ya, jadi misalkan untuk pangkat A sampai dengan C itu nanti rangkanya harus seperti apa, kemudian untuk pangkat berikutnya atau misalkan untuk keris-keris bagi level pangeran atau apa itu nanti rangkanya seperti apa itu pun juga sebenarnya dibedakan. Walaupun bilahnya sendiri sebenarnya tidak menutup kemungkinan. Jadi mau bilah apa aja itu tidak ada aturan baku yang mengikat ya. Jadi kalau sopan santun ya ada, tapi aturan baku yang mengikat itu bahwa kalau dapur A atau dapur B itu hanya digunakan untuk siapa. Itu enggak seperti itu. Walaupun kadang-kadang di sisi pemaknaan, kalau misalkan nanti itu misalkan pakai sabu inten. Ya nyuwun sewu. Misalkan dapur sabu inten itu kok digunakan untuk petani, kiranya kurang pas, kiranya kurang cocok. Jadi lebih cocok misalkan sabu inten digunakan untuk stigma yang ada kan sabu inten itu digunakan oleh para pebisnis atau saudagar seperti gitu. Nanti dapur pasopati misalkan digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu. Tapi lebih ke makna filosofinya. Jadi kalau kita bisa membaca keris nanti, ini pesannya apa? Itu kita bisa. Jadi ada aja sebetulnya itu bisa. Berarti sebenarnya keris itu juga bisa mewakili identitas diri ya? Gitu. Ya. Jadi secara spesifik misalkan seperti gini. Kalau misalkan kita melihat keris, contoh misalkan Kanjeng Kyai Agung Kopek misalkan. Nah, itu mau beredar di mana saja, itu semua orang sudah tahu bahwa ini yang punya adalah Sri Sultan. Betul seperti gitu. Dan kalau misalkan itu dititipkan ke seseorang, kemudian dibungkus dan dibawa dengan cara tertentu di depan ini, itu orang yang membawa keris tadi itu levelnya sama dengan yang punya keris. Jadi bisa sebagai semacam perwakilan. Bahkan di beberapa catatan itu ada yang menyebutkan temu manten. Jadi pada saat pernikahan temu manten, dilalah kebetulan, dilalah kebetulan itu. Dilalah kebetulan itu sama dengan tiba-tiba. Dilalah kebetulan. Manten lanang itu nggak bisa hadir. Nah, temunya, upacara temu itu bisa diwakili oleh kerisnya manten lanang. Jadi status dari keris itu pun juga mewakili pemiliknya, gitu. Jadi sangat erat sekali hubungan antara keris dan empunya atau orang yang memiliki itu sangat. Makanya itu ngenyek kerisnya podo karo ngenyek menungsane istilah gitu. Akhirnya ada istilah seperti gitu. Mas kerisnya itu sudah karatan, sudah opo, sudah ngene, jadi nyek itu sama dengan ngenyek sing duwe istilahnya. Modelnya gitu. Kedudukan keris ya di dalam konteks sosial masyarakat termasuk sampai pada konteks individunya
itu benar-benar representasi ya, mewakili langsung, ya kan, mewakili langsung keberadaan siapa empunya ini. Ketika sosok keris itu bisa mewakili seseorang, nah otomatis kan dari begitu banyak ciri atau baik dari sisi estetika, fungsi dan macam-macam. Nah, ada nggak kira-kira data atau gambaran, baik itu secara ilmu metalurgi, artinya ilmu bagaimana besi keris itu dibuat dan ditempa, prosesnya seperti apa, atau mungkin ada keris yang kalau saya dengar itu bisa datang sendiri, cocok sama orangnya. Nah, ini gimana ini posisi kedudukannya ini? Wah, ini jawabnya dari sisi yang mana ya? Sisi gaib apa sisi apa ya? Dua-duanya boleh. Ya. Jadi memang secara garis besar itu ada ungkapan dalam khasanah Jawa itu bahwa keris itu sebenarnya memilih tuannya. Jadi bukan kita yang milih keris. Jadi pada saat kita akan memiliki keris itu bukan karena kita bisa atau karena kita pingin, tapi justru karena kita memang butuh dan perlu. Nah, kadang-kadang keris juga gitu. Nanti keris yang cocok ini yang akan menghampiri kita. Dalam tanda menghampiri ini luas ya artiannya ya. Bisa itu kemudian ada yang memberi atau misalkan itu dengan proses dimahari atau ada beberapa teman itu yang justru mendapatkan dari sisi ya kalau boleh saya bilang rotok goib ya, itu datang sendiri. Yang namanya keris itu memang pernah ada model-model kejadian seperti itu. Walaupun, nah ini yang saya mungkin agak highlight ya. Sekarang kan banyak orang narik keris, istilahnya gitu. Nah, ini yang sebenarnya kurang cocok karena sebagian besar itu malah justru mungkin kalau bahasa Malangan itu sanjipak mungkin ya kalau bahasa Malangan. Jadi keris itu sudah ditempatkan di situ atau dilempar lewat sarung atau apa lah terus wah ini lono keris jadi seakan-akan seperti narik. Nah, ini yang justru malah sebenarnya kurang diperkenankan dalam adab khasanah Jawa sebenarnya kurang baik lah. Karena kita nggak tahu keris itu sebenarnya entah itu titipan atau itu memang ditempatkan di situ atau apa. Kan kita nggak paham. Seperti kita nemu uang di pinggir jalan kan kita nggak tahu itu sebenarnya punyanya siapa. Sebenarnya kurang sopan lah. Oke. Modelnya gitu, Mas. Ya. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya nih. Keris ini kan menjadi bagian dari kalau ngomong dalam properti ya tanda kutip properti yang bukan hanya sekedar properti sebenarnya, tapi itu sudah menjadi bagian mewakili diri sosok masyarakat Jawa dalam hal ini khususnya kita bicara seperti itu. Nah, kalau dulu ketika masyarakat Jawa masih diikat oleh kejawaannya gitu kan. Nah, sekarang kan udah dunia modern nih. Udah dunia modern, udah interaksi dengan berbagai suku dan dalam konteks interaksi bangsa ini agak berkurang. Nah, posisi keris ini sendiri di dalam masyarakat seperti ini gimana kira-kira? Sekarang kalau menurut saya memang terjadi banyak degradasi ya. Jadi degradasi pemaknaan. Jadi fungsi dan makna keris itu tidak lagi seperti dulu, tapi malah justru sekarang yang banyak pada umumnya itu seperti tadi. Jadi orang lebih sikapnya malah justru lebih miring kalau melihat keris. Orang secara umum, orang bawa keris kemana-mana atau misalkan lagi pegang keris atau apa, pasti bilangnya dising ditakoni nomor lah sing opo lah. Jadi nganggepe modele kaya dukun. Iki kate perang nang ndi ngono ya. Stigmanya malah justru seperti itu. Jadi terjadi. Nah, makanya itu yang kita perlu banyak mengedukasi masyarakat secara luas bahwa keris itu permainannya enggak hanya sekedar dalam tanda petik seperti di sinetron-sinetron bahwa ngobong dupa, ngobong menyan, terus nyekel keris, berarti dukun arep nyantet dan seterusnya.
nggak yang seperti itu. Makanya kita lebih mengarahkan itu ke makna itu lebih ke estetikanya, kemudian lebih ke teknologinya, kemudian justru lebih ke filosofinya. Oh, cara memaknai sebuah keris itu sebenarnya seperti gini loh. Karena dalam serat-serat kuno pun juga disebutkan dengan jelas bahwa kalau misalkan kamu mempunyai keris, sebenarnya itu adalah sebagai pengingat dirimu mengenai tujuan hidupmu dan mengenai makna kehidupanmu seperti apa. Jadi malah justru itu sebenarnya yang perlu di-highlight. Bukan masalah bim salah bim lah istilahnya ya. Jadi bukan masalah bim salah bim. Tapi kalau sekarang degradasinya kan waduh anu ya. Edan-edanan lah kalau saya bilang. Kita sepeda motoran yang kelit keris gitu wae wis ditakoni nomor pinggir dalan gitu. So. Ya. Jadi stigma malah ke ini ya, ke persoalan magic atau klenik ya sekarang ya, ini ya. Jadi sangat negatif banget gitu loh. Padahal kalau misalkan benar-benar kita mau membuka mata dan kita mau mempelajari, sebenarnya itu urusan yang nomor itu adalah nanti. Urusan yang ke N, istilah gitu. Jadi runtutan belajar dan masalah pemaknaan itu mau macam-macam. Nggak harus bahwa lek keris mesti ini itu. Nggak. Itu yang stigmanya sekarang itu mungkin kita perlu edukasi lebih luas lagi dan kudu mempeng maneh ini edukasinya. Oke, bicara edukasi sekarang. Nah, ketika bicara edukasi, kita tidak lepas dari bendanya itu sendiri. Nah, ya. Masalahnya adalah kalau tadi sudah disebutkan bahwa keris itu juga mewakili diri seseorang siapa yang empunya atau siapa yang punya gitu ya. Nah, berarti ada konteks estetika di sini. Apakah estetika dalam keris itu juga bisa menunjukkan bahwa strata sosial dan apa istilahnya fungsi-fungsi estetik di dalam keris itu sebenarnya posisinya seperti apa ketika kita berbicara identitas diri? Mungkin bisa disebutkan macam-macam contohnya atau mungkin gitu. Oke. Sebenarnya kita menilai estetika itu kan sangat subjektif banget Mas ya. Jadi nggak harus sesuatu yang sifatnya itu pure, ada emasnya atau ada apanya itu kita menilai sebagai estetika yang lebih bagus daripada keris-keris yang mungkin cuma besi aja atau tampak lebih sederhana. Itu kan nggak seperti itu juga. Karena itu estetika itu selalu dibarengi dengan pemahaman filsafatnya. Jadi seseorang bisa saja karena kemampuannya, karena kelebihannya dia mampu membeli atau membuat sebuah keris yang pure itu kinatah emas, misalkan seperti gitu. Dengan harga nggak mungkin kalau itu cuma jutaan, pasti puluhan bahkan bisa sampai ratusan juta. Nah, tapi itu belum tentu bahwa secara estetika akan lebih tepat. Aku nggak ngomong lebih bagus ya, lebih tepat kepada orang lain. Karena bagi orang lain malah justru bisa menikmati keris itu yang sangat dalam bentuk kesederhanaan, kemudian besinya ya dengan pamor yang tidak bior atau tidak mencolok. Mereka justru menikmati. Ya seperti kita lihat lukisan, ada orang yang senang abstrak, ada orang yang senang model-model punyanya Picasso, model macam-macam. Tinggal kita menikmatinya seperti apa. Tapi kalau dalam pemahaman keris, selalu antara estetika dan filsafat ini gandeng. Wapi koyo opo lek gak ngerti maknanya atau artinya filosofinya ya akhirnya ya sekedar sekedar hiasan akhirnya, sekedar hiasan. Nggak ada nilai yang lebih daripada itu. Akhirnya silih genje malah. Berarti posisinya lebih ke ini ya, pemaknaan itu dalam pengertian bahwa ini mengandung nilai filosofis ya, yang bisa dibaca, yang bisa dibaca dari ini. Termasuk juga bisa dibaca ya dari bilah kerisnya sendiri gitu ya. Bisa ya. Bisa. Nah, jadi bisa. Saya pernah membuat sebuah tulisan pendek tadi untuk membaca. Jadi sebentar. Nah, misal. Misal. Ya. Nah, nggak tahu kelihatan apa enggak ya di situ ya? Kelihatan. Keris itu kan sebenarnya terdiri atas beberapa bagian. Jadi ada yang bagian sorsoran, sebenarnya bagian bawah ini bagian sorsoran, kemudian awak atau tengah, kemudian bagian ujungnya sendiri. Nah, masing-masing bagian ini kemudian ada ornamen kecil-kecil.
Jadi kalau misalkan ini lebih diperhatikan, di situ ada modelnya yang seperti melungker gini nih. Ini namanya kembang kacang. Ya. Kemudian ada yang jalen, kemudian ada yang namanya lambe gajah, ada gereneng juga. Nah, masing-masing keris dengan dapur yang berbeda, yang diartikan dapur itu adalah bentuk yang berbeda. Ya. Itu pasti diwakili atas komponen-komponen atau aksesoris-aksesoris kecil ini yang berbeda. Nah, cara memaknainya sebenarnya sederhana. Kalau misalkan kita memaknai sesuai dengan serat, baik itu yang ada di Centini, ada yang di Sastro Bojro, kemudian ada yang Noyo Wirongko, itu kita membacanya dari aksesoris ini. Jadi misalkan, oh kalau kembang kacang, itu berarti pesannya adalah seperti apa. Nanti kalau misalkan jalen, oh itu seperti apa. Ini seperti apa. Nah, ini kita bisa merangkum nanti menjadi sebuah paragraf. Oh berarti kalau misalkan keris dapur ini, itu berarti penjelasannya adalah ornamen-ornamen ini digabungkan menjadi sebuah narasi. Nah, dari situ kita bisa memaknai dengan sederhana. Oh ini berarti karpe ini pesening ini. Nah kebetulan ini juga keris baru tahun 2000 berapa ya? 2017 insya Allah kalau saya nggak salah ingat. Ini keris baru bukan keris lama. Caranya gitu modelnya. Gitu. Nah masalah pemahaman ini loh, yang kadang-kadang masing-masing orang itu agak selisih ya. Ya. Tapi tidak masalah. Namanya juga beda pendapat, it's okay lah. Tidak masalah. Seperti ojo tukaran, ojo terus barekono teman-teman. Ya. Ini berarti ada narasi ya di dalam keris itu ya. Kalau dari lihat bahwa setiap komponen atau ornamen itu kan pasti ragamnya banyak. Nah, narasi-narasi ini terwakili ya dari situ ya, gitu. Iya, jadi kalau ingin mengartikan sebuah keris ini pesannya apa, paling gampang melihat ke rincian, jadi istilahnya rincian atau aksesoris tadi itu. Rincian ini apa ya? Kita tinggal ngelis saja, oh berarti rincian ini iki, berarti iki maksudnya iki, udah tinggal dibikin sebuah narasi aja. Jadi kita bisa melihat, oh berarti ini karping ini, narasinya seperti ini. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi tidak menjadi sederhana ketika pemahaman narasi ini sebenarnya dianggap sebagai tuntunan bagaimana orang harus hidup ya dengan konteks keris itu. Itu dia. Benar. Makanya kadang ada orang yang memiliki atau membeli sebuah keris dengan rincian yang banyak, yang cukup lengkap. Padahal ya nyuwun sewu, mungkin di kesehariannya beliau hanya sebagai opo atau misalkan jadi nggak pas lah dengan kesehariannya. Nah itu lek ngelakoni iku arep piye. Misalkan seorang seniman kemudian yang digunakan atau yang dimiliki kerisnya keris dengan pesan ketangguhan, kemudian wibawa atau apa, mungkin saya rasa kurang cocok deh, kurang cocok untuk ke sana. Jadi mending lebih ke keris-keris yang mewakili unsur kreativitas, ada di situ pesan mengenai ketuhanan atau kemasyarakatan, nah, kan lebih tetap ke sana. Ini yang bikin kusut kadang-kadang, karena yang sering orang membeli atau memiliki keris itu karena ingin dan karena bisa. Bukan karena memang butuh atau perlu. Yang repotnya itu di sini. Oke. Kalau tadi ada narasi kita bicara. Nah, sekarang kita berbicara soal besi. Besinya atau apalah itu meteor, ada yang bilang itu dari meteor dan macam-macam. Artinya kita bicara metalurginya nih. Nah, metalurginya Nah, ini kan kita bicara metalurgi berarti ada proses ya di situ. Ada proses sehingga bisa menghasilkan ciri olahan, kan gitu kan? Nah, kira-kira yang bisa digambarkan soal ini seperti apa? Jadi, mungkin perlu digarisbawahi pertama itu adalah besi, jangan dianggap bahwa besi itu adalah ferit. Pertama yang itu aja. Karena istilah besi aji itu bukan berarti besi yang artinya besi seperti bahasa Indonesia enggak. Tapi lebih pasnya yang dimaksudkan dengan besi aji itu adalah komposit. Nah, di dunia modern kita kenal yang namanya komposit. Karena beberapa teman di lab di Brawijaya, Pak Sandroko juga pernah menginformasikan kepada saya bahwa setelah beliau meneliti
justru malah kandungan besinya itu nggak mayoritas ya, jadi nggak banyak banget. Jadi yang ada itu malah justru di situ ada sulfur, kemudian ada silika, kemudian ada aluminium, model-model seperti itu. Jadi merupakan komposit campuran dari berbagai macam material dijadiin satu, jadilah keris. Termasuk kalau misalkan bahan-bahan meteor, ada yang meteor dengan kandungan titanium yang tinggi, ada juga yang bukan titanium tapi malah tank. Nah, jadi nggak selalu bahwa meteor itu mesti kelas loh yo. Yeah. Meteor juga punya grade-nya masing-masing. Dan treatmentnya juga beda-beda. Oke. Jadi yang perlu dipahami bahwa yang dinamakan besi aji itu bukan hanya sekedar besi tok. Jadi seperti sekarang besi ya besi gitu, enggak. Tapi justru lebih ke komposit. Materialnya menurut seperti gitu. Nah, berarti akhirnya yang terjadi pengolahannya akhirnya berbeda-beda. Jadi itu yang ilmu yang dimiliki oleh para empu bahwa beliau memahami, oh nanti kalau misalkan ya menggunakan bahasa sekarang, kalau sulfurnya itu tingkatnya segini, berarti nanti harus ditempa dengan kepanasan tingkatnya segini, kemudian harus ditempa berapa kali lipat, berapa kali pukulan atau apa, sampai berapa derajat panasnya. Nah itu ilmu-ilmu yang memang dimiliki oleh para empu. Yang dulu mungkin nggak seperti sekarang, kalau sekarang alat ukurnya, kemudian alat sensornya macam-macam sangat lengkap. Kalau dulu kan hanya menggunakan rasa dan penglihatan. Dulu seperti gitu. Oke. Ada narasi, ada apa istilahnya, ada bagaimana ilmu metalurginya. Nah, terakhir nih Mas, kira-kira berkaitan dengan pengetahuan yang sudah tergradasi ini, apa yang bisa disampaikan ke masyarakat luas nih? Terbaik itu penggemar keris atau mungkin orang yang nggak tahu tentang keris itu. Nah, apa yang bisa disampaikan oleh Mas Bondan? Ya, minimalkan kita gini, kita taruh dulu deh stigma negatif mengenai keris itu, kita taruh dulu. Jadi suudzonnya itu diinggirin dulu lah ya. Jadi kita coba usnuzon dulu. Nah, dan kalau misalkan kita pengen belajar, ya karuan, kita mencari referensi atau guru atau seseorang yang memang memiliki pemahaman mengenai keris secara holistik lah. Kira-kira seperti gitu. Jadi biar kalau misalkan kita mendapatkan informasi atau pengetahuan mengenai keris itu sendiri, informasinya bisa lebih lengkap. Jadi nggak cuma dari satu sisi atau ujuk-ujuk moro-moro sudah ngomong masalah goib dan seterusnya. Ya oke lah, ada yang memang hobinya dari sudut ini memang ada. Tapi ayolah kita belajar itu ya mulai dari mengeja ABCD dulu lah. Jangan langsung kita belajar moro-moro kokon gawe puisi atau kita mempelajari puisinya sopo tak sopo ya mumet dah sih kan. Tapi ayolah kita belajar dengan bertahap. Kita referensi mengenai itu, penelitian mengenai keris pun juga sangat banyak. Jadi sudah berkembang sekali, jurnal-jurnal mengenai keris juga sudah cukup banyak. Penelitian juga cukup banyak. Tinggal golek gurune. Tinggal golek partner sinaune sing tepat. Oke. Artinya kalau aku bisa highlight nih ya, pesan yang bisa disampaikan adalah ketika kita mau belajar kembali tentang budaya kita, belajarlah dengan dari ilmunya, dari sumber ilmu sebenarnya ya. Jangan dari persepsi, begitu kira-kira. Iya, benar. Jadi saya juga ingat ucapannya Buddha ya, dalam hal ini kan gini, jangan percaya kepadaku sebelum kamu membuktikannya. Modelnya kan seperti gitu, ini jangan percaya kepadaku sebelum kamu membuktikannya. Karena itu, ayo kita buktikan bahwa yang dikatakan, yang misalkan ditulis di jurnal, kalau yang modern sekarang kan banyak sekali jurnal mengenai keris, atau dari serat-serat. Serat paling umum adalah serat Centhini, kemudian ada serat Naya Wirangka, kemudian ada serat Sastra Bodro. Banyak sekali serat-serat yang ngobrol mengenai keris, tapi masalah keilmuannya keris. Jadi, yuk kita sinau itu ya tadi, kita bikin huruf A itu modelnya apa, belajar dengan berbagai macam bentuk A, nanti seperti apa. Lewis mahir, oke lah, baru mau bikin puisi, mau bikin naskah film, mau bikin apa, nyuma enggak nih. Tapi jangan ujuk-ujuk mak bedunduk gitu ya. Mak bedunduk moro dadi sakti. Nah, itu dia. Oke. Ya piye ya.
Saya kadang-kadang tidak enak kalau ngomong. Oh, bener, ngomong masalah itu kadang-kadang tidak enak. Kadang-kadang juga di situ sama teman-teman. Lu Mas lagi piye lagi gode panggon golek duit ya wae. Ya tapi oke lah. Tapi yang lebih beretika lah dalam hal ini. Okay. Artinya benar-benar ini ya menempatkan keris sebagai benda budaya yang memang disitulah yang harus dipahami bahwa dia ada narasi, ada estetika, ada bentuk yang mewakili diri dan macam-macam. Ya, ada teknologinya, ada ekonomi yang berputar di situ. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terbatas dengan waktu, obrolan kita akhiri sekian. Matur suwun, mudah-mudahan kita bisa belajar kembali kepada aspek kekayaan budaya kita. Ya. Siap. Matur suwun Mas Bondan. Sami-sami rayu.